Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetul semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetul semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Aib bersembunyi di sini gitu. Ya. Dari sekian lama kita tunggu, kemarin sudah tuh ya muncul yang kita tunggu-tunggu juga, itu si Rudiana gitu kan. Sekarang ini yang kita tunggu-tunggu juga hadir, yaitu si Aib gitu. Jadi gimana video kemunculan Aib sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar? Ya, benar Pak. Oke. Baik, saudara Aib, karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang mengatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klub saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semuanya Tidak ada yang ngaku. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana, benar nggak itu? Iya. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada yang ada Pak. Ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus, 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, saya dipanggil ke Polres untuk minta keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke polsek atau polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu. Nah, nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini memberikan keterangan ya. Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak. Melihat ya. Ini di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan di rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di sini makanya saya sempat bingung juga sama Dede, kok bisa berubah keterangan. Pas ketemu Dede Mulyadi, padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Kerawang, oleh dari Kapolda juga, cuma diperiksanya di Polres Kerawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak dulu Pak. Polres pas ketemu Bang Dede Mulyadi ini Pak, dia
merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini Polres Karawang ya terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuma di Polres Karawang. Jadi sekali saya sekarang kebetulan kan tadinya kan saya mau diminta keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak, jadi digeser lagi pindah di Polres Karawang. Pak, terkait apa nih dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 kan. Soal keterangan Dede sama saya. Kenapa harus dipanggil lagi ya? Ada banyak kejanggalan sih yang terjadi ya ketika memang sepakat mereka, sepaham mereka ketika memang ada pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Ya, tidak kenal, saling tidak kenal gitu. Tapi pada saat-saat pertanyaan tertentu yang mereka lupakan skenario-nya itu dia kenal gitu. Contoh kayak si Aib ini gitu ya. Sebenarnya yang terjadi kalau hal ini benar apa yang dikatakan Aib, tinggal ketemu. Ya, ketemu saja gitu kan, mengklarifikasi, enggak usah dicari-cari. Kalau sudah panas baru muncul, udah begini baru muncul gitu. Nah, kenapa harus begini juga? Tampil di publik dong. Jangan sembunyi-sembunyi begini kasih keterangannya ya. Aduh, jadi kacau Indonesia kalau gini tuh. Ya, itu dibilang dari wayah ya. Kemudian ada sebelum itu Pitra F sudah disetting tuh Widi. Ya, gitu. Netizen pendapat seperti itu. Asik ada yang dapat 500 juta dari kita Mirzani tuh. Ya, fix ya kalau Pitra dapat kayaknya 500 juta dari Nikmir gitu kan. Karena siapa yang bisa ketemu Aib mau dikasih 500 juta katanya. Ya. Citra juga mengatakan seperti itu. Peter dapat 500 juta dari Mikta Mirzani. Hore katanya tuh. Ya, gampang dapat 500 juta sekarang. Tapi yang menarik ya dari komenan Mr. Special Game Stone ya yang mengatakan bahwa itu bukan Aib bro katanya. Peran pengganti katanya tuh. Tapi kok pakai emon ketawa gitu loh. Gitu jawab bilang, dengerin suara Pitra itu real Aib katanya. Ya betul wajahnya hitam padahal Aib putih dan semakin pucat kena ngumpet di warung coklat gitu. Ya lo kayaknya bukan, aku zoom beda terus suaranya bahasa kayak beda gitu. Ya. Jangan salah, detektif sekarang di mana-mana gitu. Ya. Ini juga nih, pengusaha muda itu bilang apa? Itu bukan horden rumahan katanya. Bisa hotel atau apartemen model seperti itu tuh. Sahorden-hordennya juga diperhatikan. Jangan salah ya, Anda berhadapan sama seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ada juga Benny On mengatakan pertanyaannya, Aib punya uang dari mana untuk sewa pengacara melaporkan Dedi dan Dedi pasti ada backup-nya kalau gitu tuh. Ya, itu. Jadi Aib menyangkal bahwa memang Dede sama Aib ini diinstruksikan untuk begini-begini sama F2R gitu. Tapi dalam pernyataannya Dede sudah menjelaskan dan bisa kita lihat juga gimana orang yang menyampaikan kebenaran sama kebohongan gitu ya. Tapi pernyataan ini sebenarnya Smeton ya, ini pesan juga untuk Aib gitu kan, dari Dede gitu kan. Ya, dari kanal YouTube-nya Kang Dedi juga gitu ya. Gimana pesan Dede ke Aib? Yuk kita saksikan ini dia. Coba berpikir pakai hati sedikit aja, pakai hati ya. Berpikir pakai hati, misalkan seandainya ada di keluarga kamu, gimana ya? Dengar kemarin Saka Tatal katanya diludahin apa? Coba berpikir pakai hati, pasti nyampe nanti kotak juga ya. Kalau berpikir pakai hati mah pakai perasaan, hak manusia deh ya Allah. Hari ini juga saya dan Dede dilaporkan oleh Aib. Saya dengar ke Polda Jabar. Nama saya tidak disebut politisi saja, Dede yang disebut, ya kan, ke Polda Jabar atas pernyataannya di media sosial yang dianggap hoak dan fitnah, gitu loh. Itu deh, jadi dianggap hoak dan fitnah. Yang pertama kan Dede sendiri bersedia ya, hadir di Cirebon di pengadilan dan ingin membantu Saka Tatal. Sangat ingin kan? Ingin bersaksi apa yang Dede rasakan, Dede lihat, Dede dengar. Tetapi langkah-langkahnya kita tidak bisa jalan sendiri kalau kuasa hukum tidak memberi
izin kan gitu. Saya ke Dede ngelarang nggak datang? Enggak sih Pak. Nyuruh malah, Ada nyuruh. ngajak malah. Ngajak malah. Ya tapi gimana kan, Dede sudah nandatangan kuasa hukum, kata kuasa hukumnya nanti dikaji dulu, kuasa hukumnya punya pertimbangan yang lain. Tetapi ya inilah realitas bahwa di antara kita ini kan ada masing-masing punya klien yang harus dibela. Gitu, apa namanya, Sakatatal, Pak Farhat mati-matian membela agar dia bebas, dan kalau Sakatatal kan posisinya sudah di luar, gitu kan. Kita berharap PK-nya menang, tetapi pada waktu proses mengajukan PK, Sakatatal jauh lebih rileks karena posisinya di luar. Tapi kalau yang 7 posisinya di dalam. Yang 7 ini juga kita harapkan menang, ya kan? Kalau jangan sampai saja, kalau saya tidak saya diteruskan, saya harapkan menang. Kenapa? Karena resikonya ini sudah di dalam dan penjara seumur hidup. Nah, ini saya nanya ke Dede. Kan sekarang Dede dilaporin, saya dilaporin ke Polda Jabar. Walaupun nama saya tidak disebut, sebutnya politisi saja ke Polda Jabar loh. Dede gimana sikapnya sekarang? Ya terima aja sih Pak. Mau terima? Terima aja. Ya mau gimana lagi? Ya itu mah masing-masing, mau ngelaporin mau enggak ya terserah. Saya terima aja. Tuh, denger tuh. Santai ya Mas, lepas senyumnya gitu. Senang banget dia. Terima aja ya. Iya. Kalau di persidangan di mana? Ayo. Cuman kan sebelum Dede dilaporin kan Aibnya sudah dilaporin oleh keluarga terpidana di Mabes Polri. Iya, Pak. Jadi sebelum meriksa kita, buktikan dulu Aib tuh bohong apa enggak di Mabes Polri ya. Iya. Bila perlu juga masalah di Polda ditarik aja di Mabes Polri, jangan dipisah-pisah. Kalian semua bareng. Iya, Pak. bareng di Mabes semua Polri aja, sekalian. jangan dipisah-pisah. Yang satu di Mabes, yang satu di Polda. Kan polisi juga polisi Republik Indonesia. Gitu, di Polda nanti aja. Nanti kalau kemudian Aib tidak terbukti berbohong, baru kita diproses, gitu kan, atas berita hoak. Kalau berita hoak kita kan yang dianggap berita kita dianggap hoak kan tidak membuat Aib apa-apa. Iya. Iya sih. Biasa aja Biasa kan. aja Pak. Nah, saya dengar kan Aib masih di Bandung kan? Iya. Masih rileks aja kan, walaupun tidak mau muncul ya kecuali damping pengacara. Tapi kalau hoak atau tuduhan yang membuat penderitaan 7 terpidana jauh lebih Jauh Pak. Betul. lebih menyakitkan, lebih menderita. Parah kan, seumur hidup penjaranya, membuat heboh Indonesia. Dan yang paling utama, andai kata betul kesaksian tuh, kalau kesaksian ini, kesaksian Dede yang palsu itu sudah apa deh, mencederai nama baik kepolisian Republik Indonesia, mencederai kejaksaan, mencederai kehakiman. Bener nggak Dek? Bener sih. Iya kan, kan Dede mah sudah jelas, hoak kan? Ngomong sama Aib dong. Aduh, buat Aib pesen lah Aib lah. Mikirnya sekarang pakai hati aja dulu Aib, maksudnya. Kita kan manusia Aib. Coba berpikir pakai hati sedikit aja, pakai hati Aib. Berpikir pakai hati, misalkan seandainya ada di keluarga kamu, gimana Aib? Dengar kemarin Sakatatal katanya diludahin apa. Coba berpikirnya pakai hati. Pasti nyampe nanti ke otak juga Aib kalau berpikir pakai hati mah Aib. Pakai perasaan, hak manusia nih Aib, ya Allah. Kasihan Aib, tolong Aib. Kalau bisa ya jujur Aib. Cuman kalau misalkan pendirian pada tetap 2016, pendirian kesaksian kamu masih tetap kekeh, ya silahkan, gak jadi masalah. Saya tetap kekeh pada pendirian saya, kesaksian saya 2016 itu tidak benar. Tuh. Apakah Anda menilai bahwa yang dua ini berbohong semeton? Ya, Kang Dedi sama Dede ini berbohong apa tidak? Jadi silahkan saja tulis di kolom komentar gitu. Kalau dibandingin misalnya kesaksian Aib dengan kesaksian Dede, mana yang Anda percaya? Ya, ini kita jajak pendapat deh ya, kita jajak pendapat di kolom komentar gitu. Tapi kalau saya pribadi jauh lebih percaya yang dua ini gitu. Ya, karena apa? Sekali lagi kita memang tidak bisa membaca gaya tubuh apa segala macam, tapi kok kita ngerasain bahwa orang ini jujur gitu loh. Ya.
Kita tahu Kang Deddy ini selama ini kan tidak ada rekam jejaknya untuk dia sering bohong, rekam jejaknya beliau ini tidak pernah kita dengar tidak baik dan sebagainya gitu ya. Apalagi Dede ini memang ada rekam jejaknya dulu tapi mengakui gitu dengan gentlenya gitu ya. Jadi kita jadi pendapat nih, mana Anda lebih dengar keterangan Dede yang didampingi sama Kang Deddy atau keterangan Aep ya. Kemudian kata di kolom komentar mengatakan siapa yang jadi bikingnya Aep katanya ya. Yang diberatkan sama si Aep itu nasib bapaknya katanya. Sekarang si Aep sudah tahu kalau bapaknya si Aep sudah kerja di rumah Kang Deddy. Coba bener juga apa yang dikatakan Deddy, kok pakai hati akan nyampe kota nanti gitu kan, ngurus kebun dan sebagainya ya. Jadi lega hatinya si Aep, enjoy sekarang itu katanya. Bapakmu dipekerjakan loh Aep ya, jujur yuk ya. Sri Sugiyati juga mengatakan kenapa Aep belum menampakkan diri di video sebelumnya ada tuh ya. Jadi sebenarnya ini 7 orang loh Aep. Kalaupun sekarang kamu selamat, saya jamin keturunan akan selamat. Karena apa yang sudah kita lakukan ke orang baik buruknya itu kan tetap nyampe ke diri kita juga gitu. 7 orang loh Aep dihukum seumur hidup. Coba mikir gitu ya. Dan kalau ini sudah selesai, kita tidak tahu doa mana yang akan dikabulkan untuk bagaimana kamu di masa depan. Itu pikirkan Aep ya. Aduh ya, gregetan juga kita jadinya nih. Tapi sekali lagi saya berpesan semeton ya, jangan cepat termakan hoak ya. Tetap jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal tuh ya. 7 orang itu nggak pernah nakal, cuma sedikit nakal tuh fatal akibatnya ya. Apalagi berbuat nakal, nggak berbuat nakal saja itu fatal akibatnya ya. Gitu segitu video semeton. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Pina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.